Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13 lewat, maka langsung saja kita mulai acara ini. Namun sebelumnya, kepada seluruh hadirin sekalian dimohon untuk mengaktifkan fitur kameranya terlebih dahulu. Oke, oke, terima kasih yang sudah bersedia menyalakan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ahyani selaku Ketua Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Palembang, Bapak Wakil Ketua Cecep Supriyadi, dan juga beserta semua jajarannya. Yang saya hormati Bapak Rahmat Fauzi STMT, Bapak Dr. Sinung Swakanto STMT, dan Bapak Faisal Mufid Al-Ansori Skom Mkom MSc selaku dosen dan pembimbing ESD Laboratori Fakultas Rekayasa Industri Telkom University, serta pastinya seluruh peserta kegiatan pengabdian masyarakat yang berbahagia. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga hingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Atas nikmat tersebut, kita bisa berkumpul bersama-sama secara virtual dalam keadaan sehat, dengan menghadiri acara pengabdian masyarakat dengan judul pengembangan aplikasi penyaluran tenaga kerja bongkar muat untuk koperasi TKBM Pelabuhan Palembang. Salawat serta salam hendaklah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita semua yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di yaumul kiamah nanti. Amin. Oke, selanjutnya perkenankan saya Sabrun Jamil Bastio sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya acara hingga akhir nanti. Saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin dengan penuh semangat untuk menghadiri acara ini sekaligus berpartisipasi secara aktif dengan mengikutinya hingga selesai. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara Pengmas yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kemudian penjelasan singkat aplikasi, ketiga demo aplikasi, lalu sesi mencoba oleh user, yang kelima diskusi dan tanya jawab, kemudian penutupan dilanjutkan dengan foto bersama dan pembagian formulir feedback. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang didapat nanti kita mendapatkan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Oke, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Fauzi STMT. Kepada Bapak Rahmat Fauzi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Sabrun Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Pak Ahyani Subur selaku Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Palembang. Terima kasih juga Bapak Agus Triono yang sudah hadir di Zoom Meet kali ini beserta jajarannya. Terima kasih juga kepada Pak Sinung, Swakanto, Pak Faisal, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara Pengmas, kurang lebih ya Pak, Pengmas antara Universitas Telkom dengan Koperasi TKBM Pelabuhan Palembang. Kedua kalinya selawat salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita akan nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Sebelumnya saya sebagai mewakili ketua dari pelaksana acara ini, pengabdian masyarakat ini, terima kasih kami ucapkan juga kepada semuanya yang sudah berpartisipasi
Tentunya kami mengharapkan bahwa acara pengabdian masyarakat kali ini tidak hanya berhenti sampai sini saja, Pak. Ya, semoga apa yang telah dikerjakan oleh kami di kampus di Universitas Telkom, tentunya semoga bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk TKBM Palembang ya Pak. Karena biasanya kita rutinan Pak ada kegiatan pengabdian masyarakat ini. Biasanya kan kampus Tridharma Perguruan Tinggi ada selain pengajaran, kita juga ada kegiatan biasanya pengabdian kepada masyarakat dan juga penelitian. Nah ini merupakan acara pengabdian kepada masyarakat lah. Semoga apa yang telah kita kerjakan di sini, aplikasi yang kita kembangkan di kampus ini bermanfaat untuk koperasi TKBM ya, tentunya seperti itu. Tapi saya mengharapkan semoga tidak berhenti ya Pak. Mungkin semester depan masih bisa lanjut kembali kerjasamanya, tidak hanya semester ini saja. Ya, mungkin itu saja Pak dari pembukaan kepada saya. Semoga acara peresmian dari pengabdian masyarakat ini berjalan dengan lancar sampai kurang lebih sore nanti ya Pak. Semoga tidak ada halangan dan hambatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan pelaksana dari kegiatan pengabdian masyarakat antara Universitas Telkom dengan Koperasi TKBM Pelabuhan Palembang. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pembukaan dari Bapak Rahmat Fauzi, kami ucapkan terima kasih. Kemudian jika ada hal yang ingin disampaikan dari pihak Koperasi TKBM atau perwakilannya kepada Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa Pak Fauzi, Pak Sinung, Ibu Dinda Yandi, itu serta Pak Agus Triono ini adalah pembina daripada Koperasi TKBM, karena instansi beliau adalah ketua pembina daripada Koperasi TKBM. Jadi Bapak sekalian, kami dikenalkan Pak Agus ini berkenaan dengan IT. Ini rasanya gimana ya? Karena kami dari dulu sampai sekarang ini terlalu konvensional gitu kan. Ketika diberikan informasi seperti ini, ya rasanya sangat gembira. Karena apa Bapak sekalian? Kami ini tenaga kerja bongkar muat. Kalau dulu itu namanya kuli, sekarang namanya bergeser menjadi buruh. Buruh menjadi tenaga kerja bongkar muat. Nah, kami dan anggota ini dituntut oleh pihak-pihak pemerintah untuk mengenal IT, baik itu tenaga kerjanya, instansi kami itu kan, karena ke depan pengenalan IT ini akan menjadikan kami untuk berpacu di kemaritiman Bapak sekalian. Jadi sangat berterima kasih. Maaf Pak, sepertinya masih off mic. Ya. Oke. Dapat memudahkan pekerjaan kami ke depan Bapak sekalian. Jadi pada intinya Koperasi TKBM ini ingin mengembangkan sayap untuk IT itu sendiri ya. Mungkin kami ke depan bisa merealisasikan di pekerjaan kami sehari-hari. Itu Bapak sekalian, saya akhirin dulu sambutan ini. Silakan lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ahyani atas sambutannya. Mungkin kita beranjak ke acara yang kedua, penjelasan singkat aplikasi yang akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Sinung Swakanto, STMT. Yang kami hormati, Pak Sinung Swakanto, kami persilahkan. Baik, saya izin share screen ya. Kelihatan. Baik, mungkin perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Sinung Swakanto, salah satu dosen di TELU di Sistem Informasi, dan sekaligus mungkin sebagai tim juga ya dari pengabdian masyarakat untuk pengembangan aplikasi ini. Jadi mungkin nanti sebenarnya saya akan cuma menjelaskan aplikasi ini secara singkat, dan mungkin nanti akan dilanjutkan sama teman-teman mahasiswa untuk mendemonstrasikan terkait aplikasinya. Jadi mungkin kami mungkin kemarin berawal dari mengembangkan ini, tadi sudah disampaikan sama Pak Rahmat Fauzi bahwa pada prinsipnya kan kampus itu tidak hanya belajar aja ya, jadi kami ada dua hal yang lain yang bisa kami lakukan. Yang pertama adalah penelitian, yang kedua adalah pengabdian masyarakat. Dan sebenarnya aplikasi ini adalah awalnya berangkat dari penelitian. Jadi kami melakukan penelitian pengembangan aplikasi, dan karena dirasa mungkin ini bisa digunakan, jadi aplikasi ini siap digunakan untuk diabdikan kepada masyarakat. Nah, tadi juga Pak Ramsi sudah sampaikan bahwa tentunya aplikasi ini nantinya bisa berlanjut, bisa digunakan, dan mungkin bisa banyak dikembangkan lagi. Karena kemarin kami mengembangkan juga masih dalam sudut pandang yang sangat terbatas, dalam artian ketika kami menyusun requirement awal, kemarin juga masih banyak kendala, tetapi nanti dalam perkembangannya Bapak Ibu dan Bapak-bapak yang menggunakan aplikasi ini boleh memberikan masukan, boleh memberikan pengembangan-pengembangan lanjutan, kira-kira nanti aplikasinya mau dirapikan ke arah mana, mau ditambahkan seperti apa, atau misalnya ada yang kurang seperti apa, dan seterusnya ya. Nah, jadi mungkin ini pengantar dari saya. Jadi kurang lebih tujuan ya, kita berangkat dari tujuan aplikasi ini mungkin secara singkat saja mungkin saya sampaikan. Tentunya untuk aplikasi awal yang akan kami demokan atau akan kami serahkan ya, serah terimakan kepada pihak Koperasi TKPM. Untuk aplikasi awal ini kami berharap yang pertama ya bisa membantu dalam hal mengelola order ya, terkait dengan order karyawan atau tadi Bapak Ibu sebutkan sebagai anggota koperasi atau mungkin TKPM, tenaga kerja. Nah, jadi order ini kan kalau di dalam perkapalan atau bongkar muat sebenarnya ada step-stepnya, nanti akan saya jelaskan di belakangnya. Jadi nanti membantu untuk mengelola order dengan lebih baik, dan tentunya dengan menggunakan sistem akan lebih rapi, lebih teratur, dan mungkin ke depan juga bisa lebih cepat sebenarnya. Dan tadi sudah disampaikan sama Pak Ketua Operasi Pak Ayani bahwasanya dengan penggunaan IT nanti harapannya juga mungkin akan mendorong istilahnya peningkatan atau mungkin efisiensi dalam pengelolaan dalam bongkar muat di Pelabuhan Palembang. Kemudian di sini juga kami menyiapkan juga bahwa aplikasi nanti tentunya untuk bisa selain bisa mengelola order, nantinya bisa juga untuk menilai secara sederhana terkait dengan kinerja ya, kinerja anggota atau kinerja tenaga kerjanya selama melakukan order tertentu. Baik, nah nanti tampilannya mungkin tampilan websitenya nanti bisa diakses secara online. Halaman websitenya mungkin bisa dibantu di-share ya, mungkin Vina atau siapa, mungkin alamat websitenya bisa di-share di chatnya, mungkin Bapak atau Bapak Ibu boleh mencoba melihat ya. Jadi tampilannya ini yang kami buat secara umum, landing page-nya seperti ini. Nanti misalnya kalau misalnya dari Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan, mau di-improve, mangga sebenarnya. Nah, jadi sesuai dengan ini kami kasih namanya Sirana ya. Sirana, Sistem Informasi Penyaluran Tenaga Kerja. Kami singkat dengan nama Sirana ya. Jadi aplikasi yang digunakan untuk membantu menyalurkan tenaga kerja, terutama yang versi pertama kami kembangkan dalam basis web ya. Nah, jadi nanti di
aplikasinya nanti ada menu namanya menu login ya. Jadi Bapak Ibu nanti sebenarnya ada dua role ya. Role pertama sebagai administrator. Jadi nanti login sebagai admin, dan role yang kedua adalah sebagai tenaga kerja atau sebagai pegawainya, atau mungkin jadi di sini mungkin terminologinya mungkin kami menggunakan istilah pegawai, kurang lebih hampir sama. Pegawai, tenaga kerja, kemudian karyawan, kurang lebih hampir sama ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian di sini kami kembangkan dalam beberapa step ya. Jadi ketika order berdasarkan diskusi kemarin dengan pihak TKPM, kurang lebih ada 7 step ya. Step 1 validasi, step 2 milih TKPM, step 3 persiapan, step 4 mulai tugas, dan seterusnya ya sampai nanti order selesai. Nah, jadi nanti di aplikasi ini nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi di aplikasi ini yang pertama step 1 misalnya nanti memang harusnya nanti pertama membuat order dulu ya, membuat order pegawai. Nah, ketika membuat order pegawai nanti kita akan masuk di step 1 ya. Step 1 adalah step validasi. Nah, secara umum nanti akan dijelaskan seperti ini ya, Bapak-bapak semuanya di sini. Di sini step pertama ada validasi. Tujuan pertamanya adalah untuk mengecek apakah order sudah siap atau belum untuk dilanjutkan. Misalnya berdasarkan hasil dari diskusi kemarin, misalnya kalau memang belum siap ya berarti dipending dulu misalnya, atau misalnya ini order tidak jadi ya di cancel ya. Nah, di sini divalidasi. Kalau sudah nanti akan dilanjut ya. Nah, bagian ini dikerjakan oleh admin ya, atau administrator. Nanti secara teknis pelaksanaannya nanti bisa disesuaikan siapa yang megang admin ini, apakah Pak Agus atau mungkin pihak yang lain, nanti bisa kami bantu untuk menyesuaikannya. Nah, kemudian step kedua adalah memilih TKPM. Jadi memilih ini artinya untuk satu order kira-kira nanti yang akan mengerjakan karyawannya atau anggotanya atau tenaga kerjanya siapa saja. Jadi dimasukkan kira-kira nanti anggotanya kurang lebih ada siapa saja ya. Nah, ini sama masih dikerjakan bagian admin. Nah, kemudian step 3, 4, 5 ini kebetulan nanti akan dikerjakan oleh pegawai atau tenaga kerja atau anggota yang dalam hal ini bisa diwakili oleh ketua tim ya. Jadi misalnya contoh step 3 adalah ketika anggota melakukan persiapan. Kemudian step 4 ketika nanti satu tim sudah mulai menjalankan pekerjaannya atau mulai bongkar muat. Dan step 5 adalah ketika tim nanti selesai melaksanakan tugasnya. Nah, nanti dalam 3 step ini, 3, 4, dan 5 ini nanti anggota atau ketua tim bisa membuat catatan-catatan yang terkait persiapan, apakah persiapan sudah dilakukan dengan baik atau belum misalnya. Ketika mulai tugas nanti juga mulai dibuat catatan, nah, atau istilahnya log ya, lognya atau riwayat hal-hal apa saja yang penting yang terkait dengan pekerjaan memulai tugas ya. Demikian pula ketika selesai tugas ya, ketika selesai nanti mungkin bicara juga ya, mungkin selama dalam order ini ada kendala apa atau mungkin ada seperti apa, nanti log-log ini akan menjadi catatan terkait order yang sudah dikerjakannya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tutup order. Di sini nanti juga dalam tutup order nanti akan didemokan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi nanti di dalam tutup order ini kurang lebih menyatakan bahwa order sudah di-close ya, atau order sudah ditutup dan mungkin pembayaran pun sudah dilakukannya. Nah, setelah itu baru kita bisa nyatakan bahwa order sudah selesai. Jadi ini kurang lebih alur di dalam order. Nanti mohon koreksi atau mungkin dalam perjalanannya kalau memang nanti ada perubahan proses, perubahan atau tadi saya bilang role misalnya ya. Kalau misalnya ada perubahan nanti boleh disesuaikan dan mungkin kami akan bantu juga untuk melakukan penyesuaiannya. Nah, untuk pilihan kerja, karena kami juga paham untuk tenaga kerja di dalam bongkar muat, mungkin sedikit berbeda dengan pegawai di perusahaan atau pegawai di PNS, di mana kalau di perusahaan kan menilai kinerja kan ada bobot-bobotnya, ada aturan-aturannya. Di sini ini hanya untuk menilai saja, termasuk nantinya adalah memberikan penilaian terhadap masing-masing anggota yang sedang bertugas ya. Misalnya contoh Safinati nanti bisa dikasih nilai sudah bagus, rajin sekali misalnya. Ini hanya contoh. Bapak Safir pun misalnya kinerjanya kurang. Nah, ini jadi catatan untuk per order ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kita pun nanti kalau misalnya nanti dikumpulkan atau direkap,
kita juga punya nanti catatan-catatan, misalnya oh pegawai ini ternyata kerjanya sudah baik, misalnya oh pegawai ini ternyata ada yang sempat kinerjanya kurang baik. Nah ini nanti bisa dijadikan dasar juga nanti buat operasi TKPM untuk ke depan, apakah masih tetap mau menggunakan tenaga kerja yang sama atau mau diganti. Nah ini akan dijadikan semacam ini ya, alat bantu untuk mengambil keputusannya. Nah, kemudian di sini yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ramsi atau Pak Rahmat Rosi bahwa hari ini sebenarnya kami lebih seperti peresmian ya atau mungkin serah terima aplikasi, dan pasti tentunya masih banyak kekurangan. Jadi nanti sebenarnya kita nggak ingin berhenti di sini, bahkan nanti selama periode ke depan mungkin kami akan membantu memastikan bahwa koperasi TKPM dapat dengan mudah menggunakan aplikasi ya. Jadi nanti kami akan bantu, termasuk mungkin nanti akan kami monitoring, misalnya kalau Bapak Ibu atau Bapak-Bapak mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasinya. Ya, jadi nanti kami akan bantu ya. Di sini nanti kami akan coba bantu juga untuk melakukan pendampingan ya, agar aplikasi dapat digunakan dengan tentunya dengan mudah ya. Namanya aplikasi kita berharap bukan untuk mempersulit, tentunya untuk mempermudah dan mempercepat proses ya. Dan kita juga nanti dengan aplikasi punya dokumen yang lengkap atau semacam repositori terkait kegiatan-kegiatan atau proses-proses yang sedang berjalan di koperasi TKPM. Nah, mungkin nanti hari ini atau mungkin selama seminggu ini kami mungkin juga boleh berikan kesempatan untuk Bapak Ibu mencoba, atau mungkin nanti boleh request saya misalnya Bapak kami ingin coba selama 3 hari atau mungkin selama seminggu atau bahkan mungkin selama 2 minggu. Nah, kenapa ada masa percobaan supaya Bapak Ibu paham dulu dengan apa saya mencoba aplikasinya. Nah, setelah itu nanti kami akan bantu untuk clearing ya. Clearing itu artinya kan datanya kan tadi data yang masih data-data kami ya, data-data percobaan. Nanti kamu bantu untuk bersihkan. Nah, dari situ nanti kami juga akan coba bantu juga nanti untuk memasukkan data-data yang sesungguhnya, data-data yang real yang nantinya Bapak Ibu akan pakai. Nah, jadi nanti kurang lebih step setelah peresmian ini nanti secara offline ya, offline artinya nanti mungkin di luar Zoom ini mungkin kami akan masih bersedia ya untuk misalnya akan membantu atau mendampingi Bapak Ibu terkait clearing data atau mungkin nanti starting lagi dengan data-data yang lebih real ya. Oke, baik. Kemudian yang poin yang terakhir adalah tadi bisa sampaikan bahwa jika ada masukan atau perbaikan terhadap aplikasi seperti yang kami sampaikan, namanya aplikasi tentunya pasti growing ya, growing itu bertumbuh. Kami kembangkan dengan sudut pandang pertama kami yang berdasarkan istilah kami itu requirement atau identifikasi kebutuhan yang pertama. Nah, dalam perjalanannya pasti tentunya ada masukan ke perbaikan. Nah, kami akan coba akomodasi. Nah, syukur-syukur nanti ke depan di semester depan akan ada lanjutan dan tentunya aplikasinya dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kurang lebih mungkin seperti itu ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan presentasi ini. Nah, nanti habis ini mungkin akan didemokan terkait aplikasinya. Nanti juga kalau misalnya masih ada waktu, nanti kami berikan sesi untuk mencoba aplikasi. Nanti akan dipandu oleh Dimas dan teman-teman mahasiswa untuk mencoba aplikasinya ya. Oke, baik. Sepertinya cukup untuk paparan dari saya. Saya kembalikan kepada MC ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Sinung Swakanto atas singkat mengenai aplikasinya. Mari kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu demo aplikasi dari rekan mahasiswa Kak Dimas Rizky Pangestu. Kepada Kak Dimas, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian, Bapak Hayami, Bapak Bagus, pada Pak Vino, Pak Rahmat, dan Pak Faisal. Terima kasih telah berkenan untuk hadir. Saya tanpa berpanjang-panjang, saya akan langsung mendemokan aplikasi.
Untuk aplikasinya sendiri bisa diakses pada browser dengan mengetikkan kirana.id, kemudian akan masuk ke halaman landing page atau halaman pembuka. Di sini terdapat beberapa deskripsi, fitur, jumlah order pegawai, kinerja, dan diklat. Terus kemudian ada beberapa deskripsi mengenai aplikasi ini. Kemudian dapat melakukan login. Untuk login di sini bisa dicoba menggunakan admin dengan passwordnya. Nah, admin menggunakan huruf A besar, 1, 3, 4. Kemudian di sini ada beberapa fitur seperti keanggotaan, data kapal, data diklat, dan di sini ada user management. Di fitur keanggotaan terdapat submenu yaitu anggota. Pada submenu anggota ini bisa dilakukan untuk penambahan pegawai. Misalnya di sini ada NIK, ini data dan saja. Lengkap misalnya Andi, Bandung Madria, kemudian alamatnya Palembang, dengan mobile phone-nya atau nomor telepon selulernya. Dengan alamat emailnya. Kemudian dapat diisi pendidikan terakhir, status tersedia dan nomor BPJS-nya. Kalau kita masukkan dengan data dan misalnya terlebih dahulu. Kemudian akan tampil detail dari anggota yang baru saja kita buat. Kemudian ada order pegawai. Pada fitur order pegawai dapat menambahkan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Hino. Di sini akan ditambahkan dan tanggal ordernya misalnya tanggal 30. Kategorinya bongkar. Kapalnya di sini bisa dicari seperti ini, di scroll, maupun bisa diketik misalnya seperti ini. Ataupun yang lebih spesifiknya kita misalnya mau nyari yang ini, yang Mars. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian akan diisikan data PKBM-nya dan deskripsinya. Misalnya deskripsi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Kemudian kita masuk pada step pertama. Pada step pertama, order tersebut
tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sekarang, misalnya jumlah TKBM-nya kurang atau ada kendala cuaca, misalnya bisa dipending terlebih dahulu. Jika masih bisa dilanjut, maka dapat dipilih yang lanjut ini. Kemudian nomor ordernya ini pada step 2 akan terset. Dan nomor order ini masih masih kami buat secara ini aja sesuai tipe dan ID usernya aja. Jika ada ada aturan tersendiri dari TKBM-nya, mungkin bisa disampaikan. Kemudian kita masuk ke tambah pegawai. Misalnya di sini kita mau menambahkan Andi, sudah kita buat, terus kita simpan. Misalnya Gali. Kemudian akan kita simpan dan lanjutkan step selanjutnya. Kemudian di sini sudah tersimpan dan stepnya telah tersimpan pada step ketiga. Kemudian kita akan lanjut login dengan user, dengan pegawai maksudnya. Dan kita lihat dulu di sini apakah Galis dan Andi apakah sudah memiliki akun. Nah, di sini Andi belum memiliki akun, maka akan kita buatkan akunnya. Misalnya Andi, passwordnya Andi 123. Oke. Kita masuk sebagai Andi. Pada tampilan webnya si Andi, ini hanya ada beberapa fitur, tidak selengkap admin. Nah, di sini ada order pegawai. Ini yang sudah dibuat tadi dan sudah ditugaskan oleh admin pada Andi, dan di sini bisa lihat order. Lalu di sini Andi akan misalnya menyatat aktivitas yang sudah dilakukan, misalnya pegawai telah melakukan persiapan dan disimpan, dan kemudian akan masuk di dalam kolom yang bawah. Dan jika sudah selesai dan akan masuk ke tahap mulai tugas, maka akan dilanjutkan pada menekan tombol berikut dan masuk ke step 4. Di sini misal semua kegiatan yang telah dilakukan akan misalnya kegiatan pembongkaran mengalami kendala cuaca, jadi akan dipending selama 1 jam. Seperti itu. Misalnya atau misalnya ada rekan Gali mengalami sakit, jadi harus pulang lebih awal. Jadi semua kegiatan yang ada pada aktivitas mulai tugas itu akan dicatat pada
pada field ini, pada kolom ini. Kemudian jika telah selesai, di sini ada status pembayaran. Jika perusahaan Karmuat telah membayar upah atau gaji pada pegawai, maka di sini akan dipilih yang benar dan akan dicatat. Misalnya BBM telah melakukan pembayaran. Kemudian dilanjutkan, masuk ke tahap tutup order. Di sini Andi sebagai pegawai tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa melihat. Dan yang bisa bertugas di sini adalah admin. Maka kita akan kembali ke admin. Dengan admin, passwordnya admin 345. Di sini admin akan, jika sudah selesai semua, sudah tidak ada ya aktivitas lagi atau ada yang perlu dibahas lagi pada order ini, maka admin akan menutup tiket tersebut dan order akan selesai. Oh ya, untuk kinerja mungkin kita bisa kembali ke Andi. Kemudian di sini kemudian misalnya Andi mau melaporkan Galih dengan deskripsi Galih mudah sakit, tolong dijaga lagi kebugarannya atau apa itu bisa dikondisikan pada realitas di lapangan. Dan berikut mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Kak Dimas Rizky Pangestu atas penjelasan dan juga demo aplikasi. Kemudian ke sesi berikutnya yaitu sesi mencoba oleh user dan juga akan dipandu oleh rekan mahasiswa Kak Dimas Rizky Pangestu. Kepada Kak Dimas, kami persilakan untuk memandu sesi mencoba aplikasi ini. Mungkin bisa saya langsung bantu untuk demo. Mungkin bisa saya bantu mungkin ya untuk mendemokan aplikasinya.
Mungkin Bapak siapa yang mau coba? Baik, mungkin Bapak-Bapak kalau mau dicoba silakan Pak. Eh, apakah perlu sesi mencoba atau tidak perlu atau mau nanti lagi atau bagaimana? Kalau mau sekarang mangga, nanti bisa kami bantu. Tapi kalau mau apa istilahnya mau nanti lagi juga tidak apa-apa sih. Nanti kita bisa eh, masuk ke sesi tanya jawab. Kita coba dulu sebentar. Oh baik Pak, sedang dicoba ya. Boleh, baik Pak. Kuotanya kurang kalau jadi lelet. Bisa. Kalau misalnya sambil share screen juga boleh Pak. Coba saya. Oh udah bisa sih. Biar nanti kalau ada kesulitan bisa dibantu. Tapi kalau misalnya enggak juga apa. Silakan Bapak mencobanya. Kalau ada kendala mungkin bisa kami bantu. Kalau untuk login apakah sudah berhasil? Belum Pak. Masuk ke sistem. Ya, baik Pak. Terlihat Pak di kami Pak. Boleh masuk ke sign in dulu boleh. Nah, mungkin Bapak boleh masukkan username-nya yang tadi di-share di grup chat. Username-nya admin TKPM ya, itu Bapak. Password-nya T-nya besar ya, TKPM. Oh,
Kalau adminnya udah benar Pak, maaf. Kalau username-nya udah benar, T-nya kecil aja. KBM, nah passwordnya TKBM, T-nya besar. Oke, udah bisa masuk ya Pak ya. Mungkin berangkat dari masukin anggota dulu ya. Di menu keanggotaan Pak, mungkin boleh Bapak klik di keanggotaan. Nah, mungkin di anggota kita coba menambahkan pegawai ya atau anggota ya. Klik yang warna hijau gitu, tambah pegawai. Nick-nya boleh diisi. Jadi yang warna bintang itu yang wajib diisi ya. Bebas saja Pak, ya Pak enggak. Nah, maka kalau udah lengkap itu diklik save Pak, yang warna hijau paling bawah ya, disimpan save. Nah, untuk pengen lihat hasilnya boleh, itu ada di data pegawai, diklik lagi boleh. Nah, betul Pak. Jangan yang update sih Pak, di data pegawai aja Pak. Kalau nggak dari menu juga boleh Pak, dari kembali ke menu keanggotaan, balik ke anggota. Nah, sudah masuk belum ya? Sudah masuk belum? Tadi namanya siapa ya? Topa ya. Mungkin di scroll ke bawah, kelas coba Pak. Kelas atau page 2 boleh lihat. Oh, udah masuk ya Pak, betul. Oke, nah selanjutnya kita masuk order pegawai Pak. Masuk ke menu order pegawai. Nah, kemudian kita menambahkan order. Order misalnya tanggalnya kapan? Sekarang ya. Boleh mungkin tanggal sekarang Pak. Sekarang tanggal 30 Mangga 29 boleh. Kemudian kategorinya, kategori apakah bongkar, muat, atau dua-duanya. Kemudian milih kapal. Nah, di sini ada bisa milih menggunakan pilihan atau misalnya Bapak searching juga boleh, misalnya. Itu ada bisa diketik misalnya ya, karena ini baru contoh ya. Kalau mau dicari searching, nah boleh enggak. Kapal, bongkar. Kemudian jumlah TKBM-nya, tenaga kerjanya misalnya 20 misalnya. Bebas ya. Bebas ya, bisa sesuai kebutuhan Bapak untuk setiap order ya. Nah, kalau sudah, klik simpan. Nah, di sini sudah masuk ke step pertama. Jadi step pertama ini adalah step untuk menentukan apakah validasi ya, apakah order ready dilanjutkan atau di pending. Jadi kalau misalnya iya, berarti Bapak ubah aja di status ordernya. Status order di agak bawah Pak, ke bawah lagi, di bawah petunjuk. Nah, di status order itu
dipilih. Nah, lanjut aja. Kalau lanjut, otomatis lanjut ke step 2. Klik simpan. Baik, betul. Nah, di sini kita udah masuk ke step 2. Berarti di sini disampaikan bahwa validasi sudah sesuai. Step dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Di tahap ini adalah kita memasukkan pegawainya atau tenaga kerjanya. Jadi caranya adalah itu ada tombol tambah pegawai. Nah, tambah pegawai diklik aja. Bapak pilih. Nah, tadi misalnya mau Topa boleh, mau Pak Topa boleh, atau mau yang lain. Nah, klik simpan. Enggak. Oke, nah nanti mau nambah yang lain lagi, boleh Pak. Satu lagi boleh Pak. Tambah pegawai lagi boleh. Oh ya udah Bapak, berarti ini lanjut ke step 3 ya. Nah, step 3 ini yang tadi saya sampaikan, ini kan nanti yang ngisi, tadi ini ada petunjuknya ya. Bagian ini diisi oleh pegawai atau karyawan tenaga kerja. Berarti nanti yang boleh ngisi atau yang bisa ngisi hanya pegawai-pegawai yang ada di list tersebut. Tadi kan Bapak baru masukin Topa ya. Nah, untuk Topa harus dicek username-nya dulu. Username-nya udah di-generate belum? Bapak silakan masuk ke user management ya. User management Pak. Di menu lagi. Jadi nggak apa-apa nih, balik lagi Pak ya. Bapak klik yang buat akun pegawai yang bawah ya, betul. Oke. Nah, Bapak scroll lagi. Tadi kalau nggak salah di page 2 ya. Berarti Pak, maaf, ke bawah Pak. Scroll ke bawah. Page 2 kalau nggak salah tadi. Nah, Topa ya. Nah, di Topa ini kan ternyata username-nya belum ada kan. Berarti harus di-generate username. Nah, betul Pak. Diklik aja nggak apa-apa. Oke, username-nya biar nggak pusing, samain aja. Misalnya Topa misalnya ya. Topa. Passwordnya yang gampang aja, misalnya contoh apa? Passwordnya, balik ke page yang tadi Pak. Nah itu betul. Password. Itu nggak usah diklik Pak, maaf. Diklik sembarang nah gitu betul. Sekarang pindah ke password Pak. Oke. Passwordnya misalnya 123 aja biar gampang, biar ingat. 123. Oke. Kemudian sekarang kita save, simpan. Oke, don't save. Save aja. Klik. Error ya. Error. Automatic event. Udah diklik ya Pak ya? Oh, mungkin tadi udah kesimpan kali ya. Oh, kosong. Oke. Mungkin karena emailnya kosong tadi Pak, jadi mungkin kayaknya belum generate. Berarti harus diupdate. Boleh dibantu update. Sebentar, kami bantu update dulu Pak, biar dibantu update sama Dimas Pak. Nah, sekarang coba bawa simpan lagi. Di refresh dulu, maaf. Di refresh. Iya. Bisa nggak? Nah, coba isi lagi, mohon maaf. Jangan di-save dulu, Pak. Nah, diisi ulang lagi. Topa, Pak Topa. Passwordnya tadi biar gampang 123 ya. Kita save. Yes, berarti berhasil ya. Jadi kayaknya email kayaknya wajib diisi, nanti ditambahkan. Nah, sekarang untuk mencoba sebagai pegawai, Bapak harus logout dulu karena ini kan beda role. Bapak harus keluar dulu. Logoutnya, oh ya udah boleh pakai. Nah, tadi username-nya Topa ya, kalau Topa.
Jangan itu yang diklik Pak, diklik tempat lain dulu aja. Nah, gitu dulu baru passwordnya tadi kalau nggak salah 1 2 3 ya. Oke, masuk. Nah, dan save. Sekarang ke keanggotaan. Nah, sekarang masuk di order pegawai, betul Pak? Benar Pak, betul yang itu. Nah, sekarang udah masuk. Tadi Bapak buat. Sekarang diklik di bagian lihat order. Oke. Nah, sekarang sudah masuk ke step 3. Nah, di step 3 ini sambil Bapak scroll ke bawah ini ada petunjuknya ya. Silakan isi terkait dengan persiapan. Jika pas persiapan tinggal simpanan. Nah, silakan diisi misalnya di persiapan ini misalnya Bapak berpura-pura sebagai pegawai ya, sebagai karyawan, isinya bebas ya Pak. Misalnya kami sudah siap misalnya juga boleh. Silakan diisi bebas saja Pak. Sebagai catatan aktivitas ya. Siap untuk kerja, maka klik simpan. Oke. Kalau mau menambahkan lagi boleh, kalau dirasa sudah cukup persiapannya, berarti Bapak scroll lagi ke bawah. Nah, klik yang simpan dan lanjutkan step selanjutnya. Berarti kita masuk ke step 4. Nah, di step 4 ini kurang lebih sama. Bapak hanya nanti ngasih catatan aja, catatan aktivitasnya. Boleh diisi, Pak. Sebenarnya boleh diisi, boleh nggak ya? Benar ya, Dimas ya? Tanpa diisi pun juga sebenarnya boleh ya. Tapi kalau baiknya sih diisi ya. Misalnya aktivitas persiapan mulai tugas, misalnya nanti diisi aja aktivitasnya. Kami siap bertugas misalnya. Ini benar ya, kami siap bertugas ya. Ya. Oke, diklik simpan. Taruh ya. Oke, kalau Bapak rasa sudah cukup, mau pindah ke step selanjutnya seperti tadi Pak, button paling bawah di scroll dulu, di scroll. Oke, simpan dan lanjutkan step selanjutnya. Berarti kita masuk step 5 ya, sebagai karyawan, sebagai tenaga kerja, boleh ngisi catatannya dulu, itu yang paling bawah Pak ya, ada catatan. Nah, catatannya boleh diisi dulu, kalaupun enggak juga nggak apa-apa, misalnya Bapak isi dulu ya, catatan aktivitasnya. Contoh misalnya apa ya? Contoh misalnya tadi kayak Dimas misalnya pekerjaan sudah selesai semua misalnya, boleh apa enggak Pak? Boleh kalau mau ngisi status pembayaran. Kalau ngisi ini status pembayaran nanti ketika disimpan langsung pindah step 6 Pak, tapi nggak apa-apa Bapak kalau mau langsung ngisi ini boleh ya. Jadi misalnya ini udah dia merasa terima duit, sudah selesai ketua timnya, simpan status pembayaran. Nah, diklik aja nggak apa-apa. Oke, nah otomatis ini tinggal tutup order. Nah, Bapak boleh scroll lagi ke bawah. Tadi yang catatan-catatan ini juga bisa dilihat ya. Nah, cuman untuk yang menutup order itu hanya di hak akses sebagai admin ya. Berarti Bapak mohon maaf, berarti logout dulu, login lagi sebagai admin ya Pak ya. Logout dulu, logout bisa dari situ, bisa dari ya boleh, dari atas juga ada. Nah, di sini diisi lagi admin TKPM ya, TKPM password T-nya besar ya, Bapak tadi T-nya besar, TKPM 1 2 3 4 5. Nah, balik lagi ke menu sebagai keanggotaan tadi ya, di keanggotaan ada menu order lagi ya, betul. Bapak masih ingat tadi nomornya berapa? Tadi nomor berapa? Yang 29 kayaknya ya. Yang nomor 2 kayaknya Pak, maaf. Benar ya? Nomor 2 ya? Hah?
Yang paling atas bukannya udah order selesai. Yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 ya, betul Pak. Iya. Yang nomor 2 Pak, lihat order lagi. Nah, di sini kan tutup order. Sebagai admin, silakan nanti paling bawah lagi ada tombol tutup tiket ya, yang menyatakan bahwa ini order sudah selesai. Dan karena order sudah selesai, nanti pegawainya boleh diassign lagi di order yang lain. Jadi sistem kami kalau nggak salah ketika lagi di order tidak bisa, lagi didaftarkan dalam order tertentu, lagi mengerjakan, dia tidak bisa dimasukkan di order yang lain Pak. Jadi harus dipastikan setiap order harus ditutup tiket ya. Lebih seperti itu Pak. Nah, mungkin itu gambarannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan Pak terkait aplikasi? Ya, jadi nanti kurang lebih ritmenya atau urutannya kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau memang Bapak sudah merasa cocok dengan urutannya atau dengan catatan-catatannya, nanti misalnya Bapak tadi sampaikan waktu seminggu buat latihan, maka nanti bisa latihan dulu seminggu. Setelah seminggu nanti kami clear database-nya, kami bersihkan. Nanti kami bantu dengan memasukkan data-data yang real, data-data yang benar, data anggota, data kapal, dan semuanya. Nah, Bapak bisa mulai mencoba mengentry dengan order sesungguhnya ya, order sesungguhnya atau order yang benerannya. Oke, atau misalnya kalau mau sekalian dari sekarang pun, misalnya data anggotanya benar, data kapalnya benar, yang dicoba-coba ordernya juga boleh, maka nanti selama seminggu misalnya percobaan dulu memasukkan data order juga boleh. Itu mungkin bisa dicoba ya Bapak semuanya, karena kebetulan ini Bapak semuanya. Baik, dari Bapak-Bapak mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dulu terkait aplikasi, penggunaannya, atau prosedur atau proses yang mungkin ada yang perlu diimprove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Mohon izin ya Pak, saya perwakilan dari Koperasi TKBM, perwakilan dari pengurus Koperasi TKBM Palembang. Baik Pak, silakan Pak. Tadi kan kalau kita tuh sebagai Koperasi TKBM, kalau melihat aplikasi itu kayaknya tuh lebih ke order pekerjaan ya Pak. Betul Pak, betul. Iya. Jadi sebenarnya kalau yang emang kita butuhin itu data pegawai sih Pak, data habis lebih tepatnya. Jadi kalau kami tuh perlunya tuh sebenarnya lebih ke kan buat internal kantor kan. Jadi lebih ke data pegawainya dulu aja dilengkapin. Kemarin sudah sama siapa ya? Kemarin dari rapat kemarin sama Dimas ya. Nah, kemarin rapat sama Dimas ya, Mas Dimas ya? Ya betul, sama Mas Dimas. Ya, bener ya, kemarin ya Mas Dimas ya, yang pernah kita obrolin kan mintanya apa tuh kalau keanggotaan itu kalau bisa sih jadi buat data juga biar ada foto segala macem. Tapi kalau emang yang aplikasi yang tadi dijelasin sih itu emang udah bagus, udah benar.
buat ordernya, tapi itu lebih ke untuk kepala regu kerja untuk ngedaftarin TKBM-nya yang mau kerja. Tapi itu bagus sih. Cuman yang kita pinta dari kantor tuh kalau bisa lebih database-nya itu lebih lagi ya. Database keanggotaannya itu. Kalau untuk database keanggotaan sebenarnya sudah ada Pak yang tadi di menu anggota. Tinggal nanti misalnya Bapak lihat lagi misalnya kalau ada yang perlu ditambah atau yang perlu kurang tambahkan, nanti kami tambahkan Pak. Nah, contoh misalnya tadi pas ngentri anggota kan tadi masukin nama, nik, apa tadi tanggal lahir, pendidikan terakhir dan seterusnya. Nah, kira-kira nanti kalau misalnya butuh informasi yang lain lagi atau apa ya nanti kami bantu buat munculin lagi Pak data-datanya kira-kira kebutuhan Bapak seperti apa ya. Kalau nggak salah data diklat juga ada ya. Data diklat juga kalau nggak salah sudah. Data diklat udah ada ya. Nanti tinggal kalau misalnya nanti ada yang kurang pas atau kurang sesuai nanti kami bantu sesuaikan lagi Pak kira-kira seperti apa ya. Nah, nanti aplikasi boleh Bapak coba-coba selama mungkin Bapak request saja selama berapa hari atau berapa minggu atau misalnya nanti kalau misalnya memang fase coba-cobanya sudah selesai nanti kita istilahkan go live ya. Go live itu artinya aplikasi benar-benar Bapak pakai ya, misalnya masukin data anggota beneran, data yang itu beneran dan seterusnya Pak. Nanti kami bisa bantu pantau juga dari sini. Gitu Pak. Oh ya. Baik, terima kasih kalau gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Telah selesai sudah sesi mencoba aplikasi oleh user dan juga sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, untuk sesi berikutnya sudah tidak terasa sudah hampir di penghujung acara ini. Acara berikutnya yaitu penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Faisal Mufid Al-Ansori, Eskom Mkom, MSc. Kepada Bapak Faisal Mufid Al-Ansori, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Sobrun. Terima kasih Pak Sinung, Pak Rahmat Fauzi, Pak Agus Triyono, Pak Yani Subur sebagai Kepala dari Koperasi TKBM Palembang. Tadi sudah disampaikan terkait apa yang sudah bisa kami lakukan terkait kebutuhan dari TKBM terkait tadi ya terkait data. Jadi mangga seperti kata Pak Sinung, jika ada yang perlu diperbaiki atau hal yang mungkin perlu kami perbaiki, mangga silakan disampaikan untuk nanti berikutnya akan kami perbaiki dan kembangkan lagi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faisal Mufid Al-Ansori. Selanjutnya mungkin sambutan penutupan dari pihak Koperasi TKBM. Ada yang ingin perlu disampaikan kepada pihak Koperasi TKBM, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian atas informasi yang Bapak sekalian, mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat bagi kami untuk meningkatkan kinerja di lingkungan maritim ini dan bermanfaat juga untuk seluruh tenaga kerja bongkar muat yang kami naungi sebanyak 1.240 orang ini Pak. Cuma itu tadi, karena mereka ini, saya sendiri kurang IT-nya, bukan kurang, apalagi TKBM. Mudah-mudahan dengan informasi-informasi ini bisa kami terima, terutama oleh kawan-kawan di karyawan Kabati Koperasi TKBM.
untuk menunjang kinerja daripada koperasi TKBM itu sendiri. Bapak-Bapak sekalian, ucapan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahyani telah memberikan untuk penutupan dari pihak koperasi. Selanjutnya kami sudah melampirkan untuk form feedback yang mungkin nanti bisa kami jadikan sebagai improvement atau masukan melalui form ini, bisa diakses di kolom chat yang ada di Zoom ini, Pak. Oke, sambil mengisi mungkin melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Nah, sebelumnya kepada hadirin sekalian dimohon untuk menyalakan kameranya untuk on cam dan mempersiapkan gaya terbaiknya. Nanti saya akan mengambil gambar. Oke, mungkin nanti dalam hitungan ketiga saya akan ambil gambar ya. Hadirin sekalian, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kemudian acara yang terakhir ini saya atas nama pembawa acara menyampaikan terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya sekiranya ada salah kata atau ada yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bapak. kami University. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dia. Izin lip ya, Bapak-bapak Ibu. Mangga Bapak Ibu. Ini gimana? TV9. Ngopi, Dimas.